Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairiyah, NIM saya 14170. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah e-commerce semester 3B. Langsung saja ke soal pertama, yaitu bagaimana perputaran transaksi e-commerce. Yang pertama dari transaksi itu adalah konsumen yang mengorder ke aplikasi e-commerce dan akan direspon oleh aplikasinya dan masuk ke pemesanan. Lalu setelah itu pemilihan pembayaran apakah lewat COD atau TF dan lain-lain yang terjadi di aplikasi dan payment gateway-nya dengan menghubungi dan merespon. Lalu setelah ini jalur pembayaran yang dipilih akan masuk ke prosesor yang membantu pembayaran ke jalur yang dipilih. Selanjutnya prosesor ini akan meneruskan ke bank dan bank akan mentransfer dan membayarnya ke merchant yang bersangkutan. Yang kedua, lebih baik uang tunai atau e-payment? Apakah e-payment mengganggu kalian? Menurut saya lebih baik e-payment atau e-money karena lebih terjangkau dan lebih simpel. Bahkan ia juga menjadi solusi atas keresahan susah mencari kembalian uang. Jadi saya lebih berpihak kepada e-payment atau e-money daripada uang tunai biasa. Nah, selanjutnya yang ketiga, di dalam e-payment tantangan apa sih yang ada pada saat ini? Mungkin untuk tantangan saat ini tentunya karena dalam hal e-money atau e-payment diperlukan data-data, maka keamanan privasi dari data tersebut dan tantangannya adalah harus bisa dalam menghadapi ancaman tersebut, yaitu keamanan dari privasi data-data. Nah, selanjutnya soal keempat, apakah UMKM sekarang sudah menggunakan filosofi bisnis? Ya, menurut saya UMKM sekarang sudah menerapkannya. Dilihat dari faktor-faktor yang seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya filosofi bisnis, peningkatan akses ke informasi dan pelatihan, dan mereka juga menerapkan filosofi bisnisnya karena dengan ini dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan bisnisnya yang lebih sukses lagi nantinya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Dalam menerapkan IoT, apakah ada kegagalan atau keberhasilan di dalamnya? Apa contohnya? Dalam penerapan IoT ini, keberhasilan dan kegagalan bersangkutan sesuai beberapa faktor, seperti kebutuhan dan tujuan bisnis yang harus dipenuhi oleh manfaat dari IoT itu sendiri. Lalu kesiapan UMKM karena penerapan IoT membutuhkan investasi dan sumber daya yang tidak sedikit. Lalu juga penerapan yang tepat perlu agar IoT bisa memberi manfaatnya secara maksimal. Contohnya dalam penerapan Smart City yang jika bisa tahu tujuan dan manfaatan yang ingin didapatkan dari IoT sendiri, maka ia bisa berhasil. Tetapi jika belum tahu tujuan pemakaiannya, bisa jadi pemanfaatan IoT itu akan mengalami kegagalan karena pemanfaatannya yang kurang maksimal. Selanjutnya nomor 6, apakah IoT berpengaruh pada hilangnya pekerjaan? Ya, IoT memang bisa mempengaruhi hilangnya pekerjaan karena IoT bisa menggantikan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia seperti dalam pengoperasian mesin produksi dan lain-lain. Tetapi di sisi lain, ia juga bisa membuat pekerjaan baru. Maka perlu untuk kita bisa beradaptasi pada segala perkembangannya. Selanjutnya nomor 7. Bagaimana perkembangan digital cash dapat mempengaruhi perbankan konvensional? Apa contohnya? Jawabannya seperti ini. Perkembangan digital cash dapat mempengaruhi beberapa hal. Di antaranya ada pengaruh peningkatan efisiensi dan efektivitas. Contohnya seperti tidak perlu lagi mengeluarkan banyak biaya untuk mencetak uang dan mengurangi resiko pemalsuan uang. Selanjutnya juga berpengaruh atas peningkatan kenyamanan dan kemudahan akses yang dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan mendorong pertumbuhan bisnis dan perbankan. Selanjutnya nomor 8, pembayaran digital cash. Apa urgensinya dengan contohnya? Urgensinya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu efisiensi dan efektivitas operasional bisnis. Selanjutnya dari kenyamanan dan kemudahan akses bagi pelanggan. Lalu ada keamanan dan transparansi pada transaksi. Contohnya pada APK Shopee atau yang lainnya, di mana biaya-biaya tambahan diberitahu secara transparan, seperti admin
biaya pelayanan dan lain-lain. Selanjutnya nomor 9, Bitcoin apakah termasuk digital cash? Ya, Bitcoin merupakan salah satu dari digital cash karena Bitcoin adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan semua transaksi aman dan tidak dapat diubah. Kelas selanjutnya nomor 10, yaitu bagaimana perusahaan menyusun strategi implementasi agar perusahaan dapat dengan cepat ikut mengembangkan aplikasi yang ada. Untuk menyusun strategi implementasi percepatan perkembangan perusahaan dalam teknologi atau aplikasi yang disediakan adalah yang pertama, tentukan tujuan dan prioritas pengembangan aplikasi. Apa yang diinginkan tercapai. Yang kedua, buatlah rencana yang matang dalam hal pembangunan yang selanjutnya dengan memilih audit yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang pengembangan aplikasi, dan tentunya perlu komunikasi dan kolaborasi yang efektif juga. Nah, selanjutnya nomor 11 yaitu dampak positif dan negatif e-commerce bagi kehidupan sehari-hari. Dampak positifnya adalah e-commerce memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen untuk berbelanja. Konsumen dapat berbelanja dari mana saja dan kapan saja tanpa harus pergi ke toko. Lalu pemilihan yang menjangkau luas. Namun ada juga dampak negatifnya, diantaranya adalah adanya penipuan, lalu berlebihannya dalam berbelanja karena tak perlu berpikir panjang lagi untuk berbelanja, dan dampak buruk juga untuk toko yang masih tradisional. Selanjutnya nomor 12, yaitu apakah terdapat perlindungan dalam undang-undang untuk konsumen online shop? Apakah kita harus menggunakan e-payment? Nah, ternyata terdapat perlindungan hukum untuk konsumen online shop dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu dalam UU PK. UU PK mengatur tentang hak-hak konsumen, termasuk hak-hak konsumen dalam transaksi online. Nah, penggunaan e-payment dalam transaksi online dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Hal ini karena e-payment dapat memberikan bukti transaksi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, e-payment juga boleh kita gunakan karena dapat memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengajukan klaim jika mengalami kerugian akibat transaksi online. Selanjutnya nomor 13, sebutkan dan jelaskan 3 kategori digital cash dan beri contohnya. Digital cash online adalah digital cash yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara online seperti melalui internet atau aplikasi seluler. Contohnya digital cash online adalah kartu kredit, kartu debit, dan dompet digital. Nah, selanjutnya ada digital cash offline, di mana ia digunakan untuk melakukan transaksi secara offline. Contohnya seperti e-money dan voucher belanja. Nah, selanjutnya ada digital cash hybrid, di mana digital cash ini digunakan untuk melakukan transaksi secara online maupun offline. Contohnya yaitu QR code payment. Selanjutnya nomor 14, apa yang harus dipertimbangkan seseorang yang ingin membeli software untuk e-commerce? Nah, yang harus dipertimbangkan diantaranya adalah kebutuhan bisnis kita, apa yang cocok untuk kebutuhan bisnis kita agar kita bisa memilih software yang tepat. Lalu perlu pertimbangan fitur dan fungsinya, keamanan serta harga agar apa yang kita keluarkan antara setara dengan keuntungan dan kepuasan kita terhadap software tersebut. Nah, selanjutnya nomor 15, apa saja langkah pencegahan dalam menanggulangi kejahatan cyber? Nah, masyarakat perlu sadar akan potensi kejahatan cyber dan cara untuk melindungi dirinya. Nah, selanjutnya pemerintah, bisnis, dan individu juga perlu meningkatkan keamanan sistem informasi mereka. Nah, selanjutnya gunakan kata sandi yang kuat dan unik, karena kata sandi yang kuat dan unik akan membuat lebih sulit bagi peretas untuk membobol akun Anda. Nah, selanjutnya nomor 16, bagaimana machine learning dan analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Machine learning dan analisis dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dengan cara mengidentifikasi pola dan perilaku yang tidak biasa. Pola dan perilaku tersebut dapat meliputi transaksi yang melebihi batas harian atau bulanan. Selanjutnya ada transaksi yang dilakukan dari lokasi yang tidak biasa dan lain sebagainya. Nah, machine learning dapat digunakan juga untuk mempelajari pola dan perilaku transaksi yang normal. Setelah model machine learning dilatih, model tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang menyimpang dari pola normal. Nah, selanjutnya nomor 17, yaitu bagaimana perusahaan menarik pelanggan atau nasabahnya untuk menggunakan digital cash.
Caranya yang pertama adalah memberikan insentif berupa diskon, cashback, atau point reward. Bisa juga dengan menyediakan aplikasi yang user friendly agar bisa mempermudah para pelanggan. Lalu memberikan informasi yang jelas tentang keamanan digital cash sehingga pelanggan akan lebih percaya dan tertarik juga. Selanjutnya nomor 18, apa peran otentik dua faktor dalam meningkatkan keamanan transaksi e-commerce. Selanjutnya nomor 18 yaitu apa peran otentik dua faktor dalam meningkatkan keamanan transaksi e-commerce. Nah, otentik dua faktor dapat membantu mencegah pencurian data dengan cara membuat lebih sulit bagi peretas untuk mendapatkan akses ke akun pengguna. Nah, ia juga dapat membantu mencegah penipuan dengan cara membuat lebih sulit untuk melakukan transaksi tanpa sepengetahuan pengguna. Nah, ia juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan transaksi e-commerce. Nah, selanjutnya nomor 19, bagaimana strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi pertumbuhan pengadaan software e-commerce yang sedemikian pesat? Jawabannya adalah meningkatkan kualitas. Nah, perlu tuh memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkannya berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu perusahaan perlu memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik agar pelanggan merasa puas dan ingin kembali lagi. Lalu selanjutnya mengikuti tren terkini tentunya dan menambah kerjasama dengan pihak lain dan tentunya meningkatkan keamanan. Selanjutnya nomor 20 yaitu nomor terakhir, apa sih faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan utama bagi para pengambil keputusan sebelum membeli atau membuat paket aplikasi? Hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah kebutuhan bisnis tersebut. Apa jenis aplikasi yang dibutuhkan, apa fitur dan fungsi yang diperlukan, serta berapa besar skala bisnisnya. Lalu pastikan aplikasi tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Pastikan aplikasi yang dipilih memiliki harga yang sesuai dengan anggaran bisnis juga. Mungkin cukup sekian jawaban UAS dari saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.